Kapan perjuangan kita membela Islam itu selesai? Satu indikatornya, ketika di negeri ini tidak ada lagi orang yang kelaparan, ketika tidak ada lagi anak-anak yang terlantar, ketika kemakmuran bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Itulah tugas Islam saya. Adapun nanti Anda ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, itu adalah Allah yang mengatur. Tugas Islam kita adalah tidak lain membangun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masih banyak saya rasakan di antara teman-teman kita yang beragama Islam itu menyimpan kebencian yang luar biasa kepada agama lain. Betul nggak? Kikongkon siapa? Yang itu agama sijen. Bayangkan. KTP ini ke Islam, beli sembayang itu, kata beli sembayang. Ya, itu. Jadi memang kembali, kalau Anda ingin hebat Islam itu, coba visi dan misi Islam itu jangan eksklusif. Hanya ingin menyenangkan, membahagiakan orang Islam. Non-Muslim, manusia yang lain, nggak usah diurusin. Nggak bakal dikabulkan. Maka isunya adalah kemanusiaan. Nanti juga setelah kamu memakmurkan, perilaku umat Islamnya baik, menjadi keteladanan, syuhada ala nas, menjadi bukti nyata Islam hebat. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan berbondong-bondong. Yakin tak begitu? Enak jadi wong Islam kucing. Iya meduluran, beli tukaran, wong melarata diopeni, bocah yatimnya diurusi. Paham begini? Jagatnya aman, super masuk hukum, wong salah dihukum, gak ada pandang bulu. Enak agama Islam. Itu yang saya inginkan. Itu satu. Yang kedua, memang ada sisi kekeliruan yang muncul dari internal kita, pemahaman yang terbatas, tapi ada juga pola dari luar, settingan dari luar untuk membentuk pikiran kita. Saya katakan jujur, sesungguhnya siapa yang membuat pikiran-pikiran kita menjadi radikal, ini tidak lepas ada permainan dari tangan-tangan halus di luar umat Islam yang membangun pemikiran-pemikiran radikal ini. Sengaja untuk menjerumuskan kita. Supaya orang jadi benci kepada kita. Dan didanai. Dikasih duit. Suruh ngebom sana, ngebom sini. Percaya atau tidak? Ya. Haji Leman, ya, 10 miliar. Bom sana. Tapi ketangkap go. Islam go. Go Islam go. Jadi sengaja begitu. Pencitraan buruk untuk kita dilakukan seperti itu. Kan nggak masuk akal. Masa orang gara-gara tahlilan jadi bertengkar? Masa gara-gara kunut jadi bertengkar? Gara-gara talqin jadi bertengkar? Nggak ada urusan kok. Ya bukan, saya nggak ada urusan dengan orang mau kunut mau tidak. Mau sholatnya, fatihahnya baca bismillah mau tidak, nggak ada urusan saya. Apalagi orang sudah beragama Islam. Orang beragama lain pun nggak ada urusan. Oke-oke aja saya. Saya siap disalahkan, saya siap dihujat dengan apa. Tapi ya kita juga nggak usah mempedulikan dengan mereka. Mau saya dianggap saya gurunya setan, mau disebut saya tidak perspektif, disebut saya macam-macam, ya silakan saja. Radikal ini ialah pertama dia meyakini bahwa pikiran dia benar. Setelah itu dia mengklaim inilah pikiran yang paling benar. Tidak mungkin ada dua kebenaran yang berbeda. Setelah dia mengatakan paling benar, lalu dia memaksa orang lain dengan cara kasar dan keras harus sama dengan saya. Masjid digempur, masjid dibom, orang dibantai, endas dikedik garawatu sampai tekang mati. Karena dia meyakini akulah yang paling benar. Saya kira apakah mungkin kebenaran relatif? Ya, mungkin ada kebenaran yang relatif. Tetapi kebenaran mutlak tetap ada.
akan tetapi kita tidak mungkin bisa mencapai kebenaran yang mutlak. Karena tolok ukur kita sendiri sangat terbatas. Mata kita memandang terbatas, telinga mendengar terbatas, otak kita berpikir pun terbatas. Ibarat bumi ini sekian luasnya. Coba ada berapa hektar bumi ini, Anda mengukurnya nggak pakai satelit, tapi nganggo kilanan. Peragat belikin ke. Terbatas, otak kita kan sekilan. Kebenaran yang luar biasa, tidak mungkin seseorang menggapai satu kebenaran mutlak itu. Tetap subjektivitas melekat pada diri kita, disengaja atau tidak disengaja. Faktor umur sangat menentukan kemampuan kita berpikir. Faktor pengalaman akan menentukan kita berbeda dalam berpikir. Ideologi kepartaian akan menentukan kita berpikir. Jabatan akan banyak mempengaruhi kita berpikir. Sampai perbedaan faktor geografis pun akan menentukan cara berpikir yang berbeda. Mana mungkin kita akan sama?